Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, pernahkah Anda mendengar sebuah kalimat pendek yang sederhana? Yang penting hati. Mungkin Anda akan bertanya, hati yang seperti apa? Ya, sebab hati kita ternyata bisa mengatakan tentang suatu hal, sementara kehidupan kita melakukan hal yang sama sekali berbeda. Kita bisa berbicara tentang kasih, tetapi kita sulit mengampuni. Kita bisa mengajarkan tentang kerendahan hati, tapi hati kita marah ketika tidak dipuji. Kita bisa tampak sangat rohani di depan orang lain, tetapi seperti apa hati kita mungkin hanya Tuhan yang tahu. Saudara, dalam Matius 23 ayat 1-12, Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menariknya, Yesus tidak mengkritik apa yang mereka ajarkan. Bahkan Yesus mengakui bahwa apa yang mereka ajarkan benar. Tapi persoalannya adalah hidup mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka ajarkan. Saudara, disinilah kita menemukan pesan yang penting, bahwa Tuhan rindu kita memiliki hati yang lurus dan kehidupan yang tulus. Pertama, hati yang lurus membuat hidup selaras. Yesus berkata bahwa mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ironis bukan? Perkataan dan perbuatan ternyata tidak sama. Jika kita mau jujur, bukankah ini juga pergumulan banyak di antara kita? Ya, kita tahu apa yang benar, tapi belum tentu kita melakukannya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa kita harus bersyukur, tapi bukankah kita masih sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Saudara, mari kita ingat, kehidupan Kristen bukan sekedar tentang mengetahui yang benar, melainkan membiarkan kebenaran itu membentuk kehidupan kita. Kebenaran kedua yang harus kita ingat adalah bahwa ketulusan tidak membutuhkan panggung. Ya, Yesus juga menyoroti bagaimana orang-orang Farisi melakukan banyak hal supaya dilihat orang. Bukankah ini sangat relevan dengan hidup kita saat ini? Ya, karena zaman ini memberikan kepada kita begitu banyak kesempatan untuk memperlihatkan diri. Kita bisa membagikan cerita apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, kemana kita pergi, bahkan apa yang kita kerjakan untuk orang lain di media sosial. Saudara, tidak ada yang salah dengan berbagi jika itu menginspirasi orang lain juga. Tetapi ada sebuah pertanyaan yang baik untuk kita renungkan. Apakah saya melakukan kebaikan karena sungguh-sungguh ingin menjadi berkat, atau karena ingin dianggap orang baik? Saudara ingat, ketika kita hidup dari penilaian manusia, kita akan terus membutuhkan tepuk tangan. Ya, tetapi ketika kita hidup di hadapan Tuhan, kita dapat melakukan kebaikan bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak pernah masuk media sosial. Tidak ada foto, tidak ada kamera, tidak ada penghargaan, tidak ada ucapan terima kasih, tetapi semuanya terlihat oleh Tuhan. Dan mungkin justru kebaikan yang paling tulus adalah kebaikan yang tetap kita lakukan, bahkan ketika tidak ada yang melihat, apalagi memuji kita.
Saudara, kebenaran yang ketiga yang patut kita ingat, hati yang lurus menghasilkan hidup yang melayani. Ya, pada bagian akhir Yesus memberikan prinsip yang sangat indah, bahwa barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bagi Yesus, kebesaran bukan terutama tentang posisi, bukan tentang berapa banyak orang yang mengenal kita, berapa banyak follower kita, bukan tentang seberapa tinggi jabatan kita, bukan tentang seberapa sering nama kita disebut. Kebesaran di mata Tuhan terlihat dari seberapa besar kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan Yesus sendiri memberikan teladan itu. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ia tidak mencari panggung, ia hadir bagi orang yang sakit, tersisih, berdosa, dan membutuhkan pertolongan. Karena itu, semakin kita dekat dengan Kristus, maka seharusnya semakin nyata pula kasih Kristus melalui kehidupan kita. Mungkin hari ini pelayanan kita sangat sederhana. Mendengarkan seseorang yang sedang kesepian, menguatkan seseorang yang sedang putus asa, memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, membantu tanpa menunggu balasan atau mengucapkan terima kasih, dan sekedar hadir ketika seseorang membutuhkan teman. Saudara, hal-hal sederhana seperti itu mungkin kecil di mata manusia, tetapi tidak pernah kecil di mata Tuhan. Saudara, pada akhirnya, iman yang sejati bukan hanya terlihat dari apa yang kita katakan. Iman terlihat dari bagaimana kita hidup ketika tidak ada yang melihat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin hidup jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Bahkan ketika tidak seorang pun mengetahui, kami ingin tetap berbuat kebajikan. Biarlah citra Kristus yang semakin hari semakin nyata di hidup kami. Hati yang tulus, hidup yang lurus. Kami rindu Tuhan, karena Roh Kudus kami percaya akan menolong kami, menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhanlah model, teladan kami. Kami mau menjadi seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.